Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyebut fenomena penipuan berkedok investasi masih marak terjadi di tengah masyarakat. Maraknya penipuan berkedok investasi biasanya disertai penawaran imbal hasil yang luar biasa besar dan tidak masuk akal. Kecurigaan terhadap penipuan berkedok investasi kerap diabaikan karena adanya keinginan untuk meraup keuntungan besar dalam waktu singkat atau dikenal dengan the casino mentality. Halo warga YouTube sekalian. Dari dulu hingga sekarang, sepertinya pembicaraan tentang uang itu nggak pernah terasa hambar. Nggak seru gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, uang adalah salah satu dari 3 hal yang selalu dikejar dan diperebutkan sejak pertama kali adanya peradaban manusia. Ya, harta, tahta, wanita. Maka dari itulah, cara mencari harta atau cara mencari uang pun menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan sampai kapanpun. Manusia akan selalu saling berlomba untuk mencari cara atau jalan termudah untuk mencari uang, untuk mendapatkan kekayaan, kecukupan, mimpi, dan tentu validasi. Karena ya tidak bisa dipungkiri manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu ingin diakui oleh orang-orang sekitarnya, ingin dipuji dan dianggap istimewa. Nah, hasrat atas validasi inilah yang biasanya membuat manusia ingin memilih opsi atau cara tercepat dari yang tercepat untuk mendapatkan uang. Di tahap ini biasanya banyak orang yang tidak menghiraukan lagi soal resiko, baik dan buruk, atau bahkan halal atau haram. Ya, mereka tidak segan untuk memilih jalan pintas atau jalan kiri untuk mendapatkan uang. Dan seperti yang kita tahu, di antaranya yang paling terkenal adalah perjudian dan investasi bodong. Mungkin kalau kalian belum tahu ya, perjudian itu sudah ada sejak zaman prasejarah, 3000 tahun sebelum Masehi. Bayangin. Dan perjudian tidak pernah gagal dalam beradaptasi dengan zaman dan masih sangat diminati hingga saat ini. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, perjudian akan selalu menyesuaikan diri dengan peradaban manusia. Perjudian tidak pernah ketinggalan zaman. Inilah yang menyebabkan perjudian tidak pernah gagal dalam menjerumuskan manusia dalam lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Wow. Tapi teman-teman, tahukah kalian kalau ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari perjudian? Perjudian itu sudah sangat mematikan, tapi ini jauh lebih dari itu, Pak. Apa itu? Yap, investasi bodong. Karena gini teman-teman, orang berjudi atau seorang penjudi itu ngerti kalau dia bakalan rugi, atau dia sudah ngerti kalau dia bakalan kalah, tapi dia memutuskan untuk tetap ingin berjudi. Atau pencuri itu juga ngerti kalau apa yang dia lakukan itu salah, dan suatu saat dia akan tertangkap, tapi dia memutuskan untuk tetap mencuri. Jadi mereka sudah tahu dari awal resiko atau konsekuensi dari perbuatan mereka. Akan tetapi investasi bodong berbeda. Orang yang menginvestasikan uang mereka pada aplikasi atau platform bodong tersebut tidak pernah tahu kalau uang mereka berada pada tempat yang salah dan pada suatu saat akan hilang seperti angin ketika waktunya sudah tiba. Yang mereka tahu dengan cara tersebut mereka bisa menghasilkan banyak uang, bisa kaya dengan cepat, dan dengan begitu mereka bisa membuat keluarga mereka bahagia. Ya, sungguh visi, misi, dan niat yang sungguh mulia. Tapi sayangnya, itu semua tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena apa? Karena ya dari awal mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Miris, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sayangnya hal dan fenomena semacam ini sedang kita saksikan di sekitar kita saat ini. Ya, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini sedang ramai banget diperbincangkan di mana-mana kalau ada beberapa aplikasi yang katanya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan cepat dan dengan modal yang sangat minim.
Ya, mereka menggunakan sistem investasi bagi hasil dan komisi jika kalian bisa mengundang orang untuk ikut menginstal dan berinvestasi juga di platform tersebut. Sungguh menggiurkan, bukan? Dan, oh iya, setelah mengetahui aplikasi-aplikasi tersebut, aku melakukan beberapa riset dan dari studi kasus yang aku tahu, aku menemukan sesuatu yang aku rasa harus aku share ke kalian semua. Dan nama dari aplikasi tersebut adalah VEC Shop dan FF91. Oke, jadi langsung aja. Pasti semua yang klik dan nonton video ini ingin tahu apakah aplikasi ini aman, apakah aplikasi ini benar-benar bagus untuk investasi, apakah terjamin, dan apakah halal. Jadi gini teman-teman, sebelum aku jawab itu semua, aku akan jelasin secara singkat, jelas, dan padat ya, biar durasi videonya nggak kelamaan. Oke, denger ini baik-baik. Kalau kurang jelas, kalian bisa ulang-ulangin aja sampai kalian paham. Gini, semua aplikasi atau platform investasi bodong pasti memiliki ciri-ciri yang biasanya tidak akan kita temukan di platform atau aplikasi investasi yang benar-benar aman, bagus, dan terpercaya. Nah, apa itu? Pertama, perusahaannya tidak terdaftar di OJK. OJK ini adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan di sektor keuangan, termasuk investasi. Jika sebuah perusahaan investasi tidak terdaftar di OJK, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi di Indonesia. Dan kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak terpercaya, bahkan bisa saja penipuan. Kedua, tampilan aplikasi atau platformnya jelek banget. Mungkin ini jarang dibahas, tapi kalian bisa buktikan dan lihat sendiri. Pasti aplikasi-aplikasi investasi bodong atau judi online memiliki tampilan display atau UI yang jelek banget. Saking jeleknya, kalian serasa lagi nonton film biru atau film-film ilegal. Banyak iklan-iklan yang nggak jelas bertebaran di mana-mana. Pokoknya nggak enak banget untuk dipandang mata. Nah, sangat berbeda dengan aplikasi-aplikasi keuangan yang terdaftar di OJK, yang tampilan visualnya itu bagus, rapi, dan mudah dimengerti para usernya. Kenapa seperti itu? Karena pembuatan aplikasi-aplikasi keuangan semacam ini itu membutuhkan dana yang luar biasa besar. Maka dari itu, biasanya aplikasi-aplikasi investasi bodong yang basisnya penipuan, mereka tidak akan mau membuang banyak dana hanya untuk memperindah tampilan aplikasi mereka. Mereka nggak akan peduli kenyamanan user yang semacam itu, karena ya mereka tahu kalau aplikasi mereka nggak akan bertahan lama. Ketiga, iming-iming keuntungan yang nggak masuk akal. Investasi bodong biasanya menawarkan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat, bahkan dalam hitungan hari atau minggu. Hal ini tentu nggak masuk akal sama sekali di dunia investasi, karena investasi yang real dan terpercaya biasanya menawarkan keuntungan yang wajar dan realistis dan dalam jangka waktu yang relatif panjang gitu. Dan nggak seinstan itu Bapak Ibu. Keempat, informasi investasi yang nggak jelas. Investasi bodong biasanya juga tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk investasi yang mereka tawarkan. Jadi kita benar-benar nggak paham kemana larinya uang yang kita investasikan, apa yang terjadi pada uang kita, lari kemana aja, kita nggak tahu. Kita benar-benar buta. Taunya ya kita top up uang, terus kita dapat duit. Udah. Kenapa seperti itu? Hal ini bertujuan untuk mencegah investor atau calon investor untuk mengetahui resiko yang akan terjadi pada mereka. Jadi ya akan dirahasiakan sebisa mungkin sama mereka. Kelima atau yang terakhir, ajakan untuk mengajak orang lain berinvestasi. Investasi bodong biasanya juga menawarkan bonus atau komisi kepada investor yang berhasil mengajak orang lain untuk ikut berinvestasi di aplikasi mereka. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak orang untuk bergabung dan untuk meraup keuntungan yang jauh lebih banyak. Karena apa? Ya, karena semakin banyak orang yang top up di aplikasi mereka, lebih banyak juga mereka akan dapat cuan ketika suatu saat mereka kabur. Gitu.
Poin terakhir ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kalau ini semua investasi bodong, kenapa kita benar-benar dibayar atau benar-benar dapat uang gitu? Rugi dong mereka. Begini Bapak Ibu sekalian, sederhananya cara kerja investasi bodong adalah dengan mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi, ya kan? Setelah mereka mempunyai banyak uang yang terkumpul, setelah aplikasi mempunyai banyak uang yang terkumpul, maka uang tersebut sudah layaknya sumur yang penuh dengan air, ya kan? Dan airnya adalah uang. Setelah mereka punya sumur tersebut, maka sangat tidak sulit untuk memberikan kalian minum 1 gelas sehari. Ya kan? Air dalam sumur nggak akan pernah kering walaupun banyak orang yang minum dari sumur tersebut. 1 gelas sehari. Karena apa? Karena akan selalu ada orang baru yang mengisi sumur tersebut dengan air mereka. Siapa itu? Yap, korban-korban baru. Teman-teman kalian, saudara kalian, atau bahkan keluarga kalian. Nah, jadi uang yang selama ini kalian dapatkan dari aplikasi-aplikasi tersebut sebenarnya adalah uang kalian sendiri dan uang teman-teman kalian. Dan akan muter terus kayak gitu sampai si pemilik sumur atau si pemilik aplikasi merasa cukup pada uang yang akan dia bawa kabur. Mereka pasti sudah punya target, bisa puluhan atau bahkan ratusan M. Setelah target tercapai, maka uang yang berada di sumur tersebut akan secara ajaib kering dan menghilang. Karena ya dibawa kabur sama pemiliknya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, apakah aplikasi ini aman? Apakah aplikasi ini terpercaya? Aku pikir kalian yang nonton sampai habis video ini sudah cukup cerdas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sebagai penutup, kalau kalian ingin berinvestasi, maka berinvestasilah pada tempat yang benar. Jangan lupa pelajari dengan baik terlebih dahulu sebelum kalian benar-benar nyemplung. Terakhir, saran dari aku, kalau kalian udah ngerti kalau aplikasi investasi kalian adalah aplikasi yang nggak benar atau investasi bodong, saran aku, kalian harus stop sekarang. Karena uang tersebut akan menjadi makanan yang akan dimakan anak-anak kita, anak-anak kalian. Ya, kalian tahulah apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, uang panas akan kembali dimakan oleh setan. Jadi ya berhentilah sebelum kalian merugi sampai tulang belulang. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa and bye.